Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bila itsmi fahasbuhu jahannamu wa la bi'sal mihadu." Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Al-Baqarah ayat 206. Ayat ini ngasih contoh orang yang egonya segede gunung Rinjani dan merasa umurnya lebih tua dari pohon beringin, bahkan karena kepintarannya melebihi dosen, dia nggak mau dikritik karena melakukan larangan Allah, bahkan diberikan contoh tentang apa saja perintah dari Allah. Sebagai orang beriman seharusnya seneng kalau diingatkan soal kebenaran. Tapi yang ini beda, kesombongannya bikin dia makin tenggelam dalam dosa. Ujung-ujungnya Allah menyatakan, "Ya udah, kalau gitu neraka jahanam tempat yang cocok buat dia." Dan Allah tegaskan, itu tempat terburuk yang bisa ditempati. Kalau dikasih nasihat, apalagi soal takwa, jangan langsung baper atau defensif. Coba dengerin dulu siapapun dia, entah dia lebih muda soal umur, dari kedudukan lebih rendah, bahkan lebih miskin, dengarkan saja, bisa jadi itu bentuk sayang dari Allah lewat orang lain. Lanjut ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibadi." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 27. Kalau ayat sebelumnya ngomongin orang keras kepala yang tidak mau dinasihati, ayat ini kasih kontras total. Ada orang-orang luar biasa yang rela ngorbanin segalanya, bahkan nyawa, demi ridho Allah. Bayangin ada seseorang yang bilang, "Kalau ini jalan yang Allah suka, walau berat, gue siap tempuh." Ini bukan sekadar omong doang, tapi beneran dijalanin. Mereka bukan cari pujian, bukan cari panggung, murni karena pengen Allah senang. Salah satu yang sering dikaitkan dengan ayat ini adalah Suhaib Ar-Rumi. Waktu mau hijrah dari Mekkah ke Madinah untuk bertemu Rasulullah, hartanya dicegat orang Quraisy. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat, Ibnu Asakir, dan disebut juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika Suhaib hendak hijrah, orang Quraisy menghalangi dan berkata, "Kamu datang ke sini miskin, lalu jadi kaya di tempat kami, lalu mau pergi begitu saja bawa hartamu?" Suhaib menjawab, "Kalau aku tinggalkan seluruh hartaku, kalian akan izinkan aku pergi?" Mereka setuju. Lalu ia tinggalkan hartanya dan berangkat hijrah. Saat sampai di Madinah dan bertemu Rasulullah, Nabi bersabda, "Suhaib telah beruntung, Suhaib telah beruntung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan utamanya, ada orang yang hidupnya diisi ego dan sombong, tapi ada juga yang hidupnya diisi pengorbanan untuk Allah. Dua kutub yang beda banget, tinggal kita pilih, mau jadi yang mana. Lanjut ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khututis syaitani innahu lakum aduwwun mubinun." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 28. Di ayat ini Allah menyeru langsung kepada orang-orang beriman. Jadi pesannya buat kita yang sudah ngaku muslim. Allah memerintahkan supaya kita masuk ke dalam Islam secara utuh. Jangan setengah-setengah, jangan cuma ambil bagian yang enak-enaknya aja. Contoh, masuk Islam setengah-setengah dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kejadian tanpa kita sadari. 1. Salat rajin tapi bisnis curang. Misalnya, ada orang yang salat 5 waktu di masjid, tapi dalam bisnisnya suka ngurangin timbangan, manipulasi harga, atau tipu pelanggan. Padahal Islam ngajarin kejujuran dan keadilan dalam muamalah juga. Jadi ibadah iya, etika bisnisnya masih minus. 2. Ngaji rutin tapi suka gibah. Ada yang rajin ikut kajian, suka posting ayat-ayat dan nasihat di medsos, tapi di balik layar masih ngomongin aib orang lain. Islam nggak cuma ngajarin ilmu tapi juga menjaga lisan. 3. Puasa penuh tapi nahan amarah enggak. Saat Ramadan, puasa full tapi tetap marah-marah di jalan, bentak orang rumah, atau nyinyir di komentar medsos. Padahal puasa itu harusnya nahan diri, bukan cuma nahan lapar. 4. Pilih ayat sesuai selera. Misalnya suka banget dengan ayat tentang rahmat dan ampunan Allah,
tapi menolak atau abai saat diajak taat ke perintah Allah yang lain, kayak menutup aurat, jujur, atau meninggalkan riba. Padahal Islam itu satu paket, nggak bisa diambil separuh dan ditinggal separuh. 5. Peduli sosial, tapi malas ibadah. Ada juga yang sangat dermawan, suka nolong orang, cinta kemanusiaan, tapi nganggap ibadah kayak salat atau zakat itu nggak penting. Padahal dalam Islam, hubungan sama Allah dan manusia harus seimbang. Masuk Islam seutuhnya berarti kita terus belajar dan berusaha supaya semua aspek hidup kita, ibadah, akhlak, hubungan sosial, cara cari nafkah, selaras dengan ajaran Islam. Bukan cuma bagian yang kita suka aja. Kemudian Allah juga memperingatkan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu nggak selalu ngajak maksiat terang-terangan. Dia licik, ngajaknya pelan-pelan. Hari ini kompromi kecil, besok kebiasaan, lama-lama terjerumus. Makanya di ujung ayat ditegaskan setan itu musuh nyata, jangan pernah anggap enteng. Contoh, mengikuti langkah-langkah setan dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi tanpa kita sadari. Dalam ayat ini di kalimat terakhir, ada kalimat setan. Itu benar-benar musuh nyata, bukan musuh yang kelihatan, tapi sangat aktif dan berbahaya. Berikut contohnya. 1. Bikin kamu benci orang baik. Pernah nggak lihat orang syalih atau ustaz, terus dalam hati muncul rasa ilfil? Ah, sok suci banget sih dia. Padahal dia nggak salah apa-apa. Itu setan yang tanamkan rasa benci terhadap kebaikan. Karena dia nggak pengen kamu deket sama orang yang bisa nularin iman. 2. Bikin kamu nyaman dalam dosa. Misalnya, lagi dengerin musik yang liriknya jelas-jelas maksiat, terus hatimu malah bilang, tenang, Allah Maha Pengampun. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi itu jadi senjata setan supaya kamu nggak tobat-tobat. 3. Merusak hubungan suami istri. Setan paling senang kalau rumah tangga hancur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lalu ia mengutus pasukan-pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak tinggalkannya sampai aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Maka iblis pun mendekatkannya dan berkata, kamu yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. 4. Membisiki saat kamu lagi niat baik. Kamu udah niat bangun tahajud, sedekah, atau ngajak teman ke kajian, tapi tiba-tiba ada suara di hati. Buat apa sih? Nggak usah sok alim. Itu bukan sekadar pikiran random. Itu bisikan musuh yang nyata. 5. Nggak kelihatan tapi aktif 24 jam. Setan itu nggak libur, nggak ngantuk, dan nggak capek ngejar kita. Dia tahu celah kita di mana. Ada yang lewat syahwat, ada yang lewat emosi, ada juga yang lewat kesombongan ilmu. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, kalau kamu sadar ada yang selalu nyeret kamu pelan-pelan ke arah buruk, tanpa wajah, tanpa suara jelas, tapi dampaknya nyata, itulah setan. Musuh yang nggak kelihatan, tapi paling serius menjatuhkan kamu. Kami segenap tim belajar Al-Quran undur diri. Assalamualaikum.